Ya, selamat sore. Assalamualaikum Sepi Muda. Sudah masuk akhir bulan banget ini ya, Thursday 30 November 2023. Diguyur hujan yang masih romantis aja di sore hari ini. Yang pasti biar makin romantis kamu double-double, kita bakal bahas tentang cinta-cintaan. Paling banter suaranya kalau budak-budak cinta ini ya. Sih aku enggak ya. Ini budak rupiah kalau yang ini. Budak cuan. Budak cuan ya Kak Daniera Dara di Diptak. Halo. Hai, nggak kehujanan nih saya. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Yang pasti hati kamu jangan ikutan mendung ya, meskipun Betul. kalau di luar sana lagi hujan gerimis tipis. Oke, kalau sudah bisa spill nih, udah di media sosial gitu ya, ada yang lagi rame nih Mbak Danier ya. Ada di media sosial tentang yang namanya love versus pride. Kata-katanya gitu ya, makin mewah pernikahan, katanya makin besar peluang bagi seorang pasangan untuk berpisah. Wadidaw, ini surveinya kok bikin terkejut gitu ya. Terkejut untuk segera membaca jurnalnya saat ini juga. Langsung belajar gitu ya Kak Daniera Dara ya. Oke, sebelum kita masuk di suatu fakta yang menarik yang sudah dikutip lewat salah satu akun yang sangat-sangat viral dan pengikutnya juga luar biasa maha dahsyat itu akun ya. Kita bakal bahas dulu dengan tema besarnya adalah love versus pride. Yaitu pride sendiri adalah kebanggaan gitu ya. Nah, biasanya hal-hal yang mungkin sepele gitu, kalau semisal nih si cowoknya suka nanya ke ceweknya, kamu lebih mending fancy dining atau mungkin makan di warteg. Nah, tadi deh kan kalau misalnya Mending fancy dining dong. fancy dining Containable. lahan basah untuk parkir likes gitu ya. Oke, kita bakal kenalan dulu yang dimaksud dengan pride alias kebanggaan dalam hubungan romansa. Oke. Gimana tuh Mbak? Jadi aku juga akhirnya dikasih challenge nih sama Nisa untuk belajar lagi gitu ya tentang pride. Ternyata ada memang pride dalam relationship. Jadi pride itu sebenarnya emosi. Jadi salah satu jenis namanya emosi itu pride gitu ya, atau kebanggaan. Jadi itu sebenarnya tuh emosi yang natural aja yang kita rasakan, yang sebenarnya tuh membantu kita dalam berbagai situasi. Gimana sih caranya kita berinteraksi dengan pasangan kita gitu ketika kita punya satu emosi kebanggaan yang kita rasakan gitu kan terhadap pasangan kita. Nah, sebenarnya emosi pride ini gitu ya, atau proud itu kan jadi kayak kita tuh merasa bangga atas apa yang kita punya gitu. Betul. Ya. Mungkin kalau misalkan kita melihat dari sisi konteksnya adalah relationship, berarti apa sih yang kita banggakan, pride-nya kita sebagai pasangan untuk pasangan kita nih apa sih gitu ya. Aku dan kamu memilih untuk berpasangan, kita punya pride-nya apa sih yang mau kita tunjukkan ke orang-orang di luar sana gitu kan, untuk membuktikan bahwa kita tuh adalah pasangan misalkan. Nah, ini kan versinya pasti beda-beda nih. Pride itu sebenarnya normal aja gitu, tapi kalau misalkan pride yang akhirnya justru mengarah ke yang negatif, yang akhirnya jadi nggak normal gitu ya, atau nggak wajar ya, dan menyusahkan satu sama lain lah istilahnya kayak gitu. Oke, nah kalau misal kamu suka banget nih nonton sitkom Amerika di mana ada ketua cheerleaders, pasti pacarnya anak basket gitu ya. Itu kan pride sendiri gitu ya. Di mana mereka mungkin satu kasta nih, satu kubu. Jarang banget ada ketua cheerleaders pacarnya nerd. Ya kan jarang banget. Tapi digambarkannya mungkin lebih mudahnya menceranya seperti itu nih sih udah. Ternyata setara ya. Setara, satu kasta mereka ini Sepi Muda ya. Betul. Oke, ternyata ada loh ya pride dalam sebuah hubungan atau mungkin romansa. Tapi kalau misal salah jalur alias salah masuk lubang, bisa bahaya hubungan kamu nih Sepi Muda. Oke, kita bakal kenalan juga nih tentang yang namanya fenomena nih Kak Daniar. Karena kan sekarang nih kalau teman-teman seumurnya Nisa, kalau semisal lagi dilamar gitu ya, bukan istilahnya bukan heboh soal after weddingnya, tapi lebih heboh kepada persiapan pernikahannya. Misalnya, nanti aku maharnya mau garpu dengan berlian Swarovski, mungkin gitu kali ya. Heboh di situ aja gitu. Dijemputnya pakai Jaguar Mini, misal kayak gitu nih. Nah, apa benar nggak sih kalau semakin kesini pasangan zaman sekarang itu lebih banyak mengatasnamakan materi dibandingkan dengan perasaan cinta yang tulus? Kalau kayak zamannya orang tua kita gitu ya, yang penting KUA sakral, kita pikirin after weddingnya gitu. Nah, sekarang kan banyak nih yang mentingin pride gitu. Mungkin sekarang jadinya itu karena kita punya dua dunia ya, dunia nyata dan dunia maya gitu ya. Rumput tetangga
tetangganya lebih hijau rumput sekali tetangga lagi ya. itu lebih hijau. Jadi akhirnya faktor kita untuk mempertimbangkan diri untuk mengambil keputusan atau menuntut pasangan kita untuk mengambil keputusan atas kita atau atas hubungan ini tuh jadi mix. Pertimbangannya tuh jadi kecampur-campur antara dunia nyata dan dunia maya gitu kan sih. Sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau kita mau membuktikan apakah pasangan kita tuh sayang sama kita, kita bisa melihat oh dia mau ngasih aku mahar, berarti itu dia udah berkomitmen gitu kali ya. Sebenarnya itu kalau bisa ditunjukkan dengan itu. Tapi makin kesini misalkan kita ngelihat oh si A maharnya wah luar biasa gede gitu kan. Terus misalkan kalau kamu cuma ngasihnya begitu aja, berarti kamu nggak sayang dong. Lebih sayang dia dengan pacarnya gitu daripada kamu dengan aku, misalkan kayak gitu. Karena ada pembandingnya. Lagi-lagi penyakitnya di situ. Kalau misalkan kita akhirnya membandingkan diri dengan orang lain di dunia maya yang nggak nyata ini loh Nisa dan juga Sebaya Muda, itu yang bahaya sebenarnya. Mungkin fenomena yang kesini semakin mengganggu karena ada sosial media sih. Ada lahan basah tadi yang Nisa bilang untuk kita show off ke orang-orang di luar sana tentang apa yang kita punya, apa yang kita banggakan terkait dengan diri kita dan terkait dengan pasangan, yang akhirnya bikin jadi makin kesini mungkin makin arahnya jadi bisa lebih negatif gitu berisikonya. Oke, jadi ada comparison tadi gitu ya, yang sedikit kayaknya itu undangannya lebih bagus punya dia deh daripada punya kita mas gitu ya. Betul. Jadi kalau semisal nih kamu pengen banget hubungan kamu lebih sehat gitu Sebaya Muda gitu ya, jangan terlalu banyak demanding gak sih mbak, alias terlalu banyak menuntut ke pasangan gak sih, atau gimana ya sebaiknya? Karena kan media sosial ini kita gak bisa menutup mata ya, karena 24 jam men kita hidup bersama dengan handphone yang istilahnya kita sudah tadi obesitas informasi gitu. Betul. Jadi sebenarnya kita pisahkan dulu antara dunia maya dan dunia nyata gitu ya. Karena kita tuh nggak mungkin loh punya masalah negatif atau kita tengkar sama siapapun gitu ya, atau kita lagi punya konflik terus kita posting di sosial media. Jadi ketahuilah bahwa Sebaya Muda, kalian kita lihat di sosial media itu adalah hal-hal yang pasti positif gitu. Akan sangat jarang orang itu memposting kesusahannya gitu ya, hal-hal kecil yang negatif, hal yang besar yang negatif yang dia posting di sosial media, sehingga nggak apple to apple kalau kita membandingkan antara head to head nggak head to head, atau kalau kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain versi sosial media. Itu aja sih. Jadi sebenarnya gimana caranya ya, jangan dibandingkan. Pasti natural, manusiawi kita membandingkan, tapi ketahuilah lagi bahwa yang kita bandingkan tuh nggak head to head kalau kita membandingkannya versi orang lain di sosial media. Oke, jadi jangan istilahnya pride ini jadi sebuah perang gitu ya, perang istilahnya harga diri. Kayaknya kalau semisal dia konsepnya di hotel, aku mau deh di bandara mungkin gitu. Nih kan di bandara gimana konsepnya atuh neng gitu. Mungkin pengen anti mainstream kali ya. Boleh. Tapi boleh. Get real aja gitu Get ya. real, betul. Get real aja. Sebenarnya bangga itu adalah pride itu ketika kita tuh punya satu titik kepuasan gitu ya, maksudnya, dan itu nggak mesti materi yang harus kita pahami. Jadi pride itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa merasa puas sama pasangan kita dan hubungan ini gitu kan. Nah perasaan puas itu loh yang sebenarnya kita cari, yang tidak harus sama dengan pasangan yang lain, misalkan tidak harus sama dengan mantan kita dulu misalkan gitu ya. Jadi benar-benar versi pasangan masing-masing tuh punya pride yang titik membuat kita tuh puas sama hubungan ini tuh dengan cara yang berbeda-beda. Oke, jadi gitu. istilah kelebihan pasangan ya. yang tidak bisa kita ukur dengan sebuah materi gitu yang perlu kita banggakan di sini, begitu ya Kak Daniar ya. Jangan sampai diukur sama materi. Oke, gitu. Baiklah. Memang sih money can buy happiness, memang betul gitu ya. Tapi ya memang kita get real tadi itu tadi gitu ya. Betul. Semampunya aja, secukupnya aja. Istilahnya kalau terlalu banyak tuntutan ke pasangan, ya capek sendiri hubungannya gitu ya. Oke, kalau semisal nih ada juga pasangan yang sudah terlanjur gitu ya, pasangannya istilahnya terlalu banyak menuntut, tapi mau putus nggak bisa, mau cerai nggak bisa juga karena sudah terlanjur dalam sebuah hubungan itu. Nah cara untuk menyeimbangkannya, karena kalau sudah demanding dari awal kayaknya bakal seterusnya nggak sih Mbak? Karena kan itu sudah kebiasaan ya untuk kita menuntut pasangan gitu. Oke, jadi makanya itu dibenerin dulu di pribadinya atau individunya dulu ya. Maksudnya kalau misalkan kita mau ambil langkah preventif atau misalkan langkah kuratifnya sekarang, yuk cari dulu gitu. Ibaratnya kenapa sih kok salah satu pasangan ini tuh akhirnya demanding terus? Karena sebenarnya di pride sendiri tuh ada dua jenisnya, ada yang otentik, ada yang hubristik lah istilah teoritisnya. Jadi kalau otentik yang pride itu memang kita tuh gampang merasa puas dengan diri kita, dengan hubungan ini karena memang kita merasa ada kelebihan yang kita punya. Tapi yang satunya nih, kalau si hubristic pride ini memang merasa bahwa aku lebih baik dari orang lain sehingga aku puas dengan aku sendiri dan misalkan hubungan ini.
Jadi dia merasa bangganya itu karena ada motif-motif negatif gitu yang dia lakukan, yang akhirnya dia bisa merasa punya pride terhadap dirinya sendiri ataupun dengan orang lain. Nah kemungkinan kalau orang-orang yang merasa hubristic pride ini yang akhirnya merasa terganggu dengan hubungan ini, jadinya nggak pernah puas kan, jadinya nggak pernah merasa cukup dengan dirinya ataupun tidak pernah merasa cukup dengan hubungan ini, karena memang selalu melihatnya dari orang lain, selalu motifnya motif negatif, akhirnya nggak pernah selesai. Kenapa bisa jadi kayak gitu? Karena sebenarnya kalau orang yang selalu nggak pernah puas dengan dirinya, pride-nya ke arah negatif, itu sebenarnya akarnya adalah low self esteem atau self worth. Jadi kalau misalkan Nisa pernah tahu akhir-akhir dulu yang sempat viral, kenapa sih banyak ibu-ibu pejabat yang suka flexing? Oh iya, bener gitu tuh, ya. heboh banget sih. Itu kan heboh banget kan, sempat Bener. kayak gitu. Kenapa sih ada orang yang sangat super duper suka flexing banget? Misalkan ada juga orang yang juga kaya tapi dia biasa aja, pakai misalkan sendal, kayak gitu ya. baju juga itu aja. Biasa aja. Hajar mampus tapi. Iya, bener. Sebenarnya nggak bisa digeneralisir gitu ya. Sebenarnya nggak bisa digeneralisir bahwa itu tuh berlebihan. Misalkan kita juga nggak tahu sih kekayaannya dia berapa gitu ya. Benar. Bisa jadi si pejabat ini memang punya bisnis di luar sana yang memang bikin dia tajir melintir gitu. Tapi misalkan bisa jadi ada orang yang sebenarnya nggak sekaya itu, tapi karena dia pengen punya pride nih gitu ya. Nggak usah ngomongin pasangan, sebagai individu dulu deh. Kita pengen punya pride gitu kan, sehingga akhirnya menghalalkan segala cara supaya kita terlihat lebih gitu dibandingkan dengan orang lain sesuai value pride yang kita punya. Misalkan orang itu merasa bahwa dia akan bisa membanggakan diri ketika dia bisa pakai barang branded, dia akan menghalalkan segala cara dong ya. Nah sebenarnya kalau dikulik lagi, ternyata dia itu low self esteem loh, atau self worth. Jadi dia merasa sebenarnya nggak percaya sama dirinya gitu kan, sehingga akhirnya dia mencari sesuatu yang bisa dia tunjukkan gitu. Dia bisa mencari sesuatu yang bisa dia tunjukkan dengan cara apa tuh? Ya itu tadi, barang-barang branded, dengan cara kayak pakai topeng gitu loh. Oke. Jadi kayak dia palsu menggunakan ya, itu ya, artificial ya. gitu. Sebenarnya dalam dirinya kalau topengnya dibuka tuh sebenarnya dia nggak percaya diri. Oke. Tapi dia ingin menunjukkan sesuatu dengan cara yang sebenarnya nggak salah dan memaksakan diri. Itulah kenapa pinjol ramisai gitu ya kan. Karena Betul. tadi kasih makan pride sih ya. Betul, kasih makan pride. Nah, Iya kasih juga makan ya, pride benar. tadi, dimana kau merasa bahwa aku harus nih, karena mungkin juga tuntutan masyarakat, tuntutan lingkungan, pertemanan. Kalau aku nggak pakai tas merek ini, kayak nggak bakal diterima di lingkungan sosial. Betul. Akhirnya tadi betul kata Kak Daniar, menghalalkan segala cara. Jadi kasih makan pride-nya secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Hati-hati, itu SP letter udah masuk over limit, bayarnya Betul. gimana? Masih pakai ginjal kan nggak mungkin. Apalagi kalau misalkan kita sebagai individu belum kelar ya soal Yes, itu. betul. Terus kita akhirnya menuntut demanding ke pasangan untuk melakukan hal yang sama, misalkan untuk memenuhi pride kita tadi, akhirnya jadi kemana-mana kan, yang terimbas gitu kan. Boncos Yang luar terimbas jadi dalam sih. kemana-mana. Kan banyak misalkan kasus-kasus yang akhirnya suaminya perasaan gaji mereka udah gede banget tapi tetap aja korupsi gitu kan. Oh, betul, Ternyata banyak sih, misalkan banyak gaya kasusnya. hidupnya emang udah terlalu tinggi dari awal, sulit banget untuk menurunkan gaya hidup ketika memang pendapatannya berkurang, misalkan karena sudah punya pride-nya di situ gitu. Mereka Oke. sudah memilih untuk menaruh pride dalam relationship-nya adalah di value-nya yang itu. Nah, Ya jadinya sulit juga. tuh bahaya kan, karena tadi kayak lingkaran setan ya, karena sudah Betul. terjebak. Istilahnya kasih makan pride-nya terlalu berlebihan. Kalau semisal kurang, takutnya tadi dicap, ih kok dia kayaknya nggak setajir dulu. Nah kemakan sama omongan orang kan, akhirnya tadi menghalalkan segala cara. Oke, masuk ke dalam tema besar kita nih. Tadi ada fakta menarik di akun sosial tetangga sebelah gitu ya. Makin mewah pernikahan, makin sultan, katanya makin besar peluang bagi pasangan buat berpisah. Nah, yo, eta. Kalau nih sama amatiran begini kagak bisa ngejelasinnya. Kita langsung tanya Kak Daniar, gimana tuh Kak? Sebenarnya aku juga tercengang dengan fakta itu ya ketika baca, tapi ternyata memang ada researchnya. Bener ya? Benar, ternyata Oke. ada jurnalnya. Jadi memang jurnal ini tuh dibuat karena mereka itu ngelihat iklan-iklan itu, iklan-iklan tentang pernikahan, tentang expenses on wedding itu tuh menganggap akhirnya semakin besar orang mengeluarkan biaya pernikahan itu semakin besar komitmennya. Karena tadi sudah istilahnya udah modalnya gede Iya, banget kayak gitu ya. nih ayo kan karena dia memang iklan ya tujuannya ya. Ayo semakin tinggi misalkan levelnya, semakin banyak, semakin mewah pesta pernikahannya, maka semakin terlihat gitu ya komitmennya. Padahal ternyata kan karena orang-orang yang melakukan penelitian ini penasaran gitu ya, akhirnya mereka melakukan riset ini dan hasilnya adalah sebenarnya nggak ada buktinya
Atau bahkan ada fakta sedikit yang menunjukkan bahwa sebaliknya sebenarnya nggak ada hubungannya aja gitu sebenarnya antara semakin besarnya expenses on wedding dengan peluang besar untuk berpisah. Ya, peluang besar untuk berpisah sebenarnya nggak ada hubungannya gitu, karena sebenarnya faktornya itu akan sangat beragam kalau kita ngomongin soal relasi pernikahan. Kalau dilihat apakah memang semakin besar expenses on wedding semakin besar komitmennya juga nggak bisa dilihat juga. Kalau memang semakin besar komitmennya ya iya memang semakin kecil peluangnya untuk bercerai. Tapi apakah semakin besar expenses on wedding itu sejalan, berhubungan, setingkat dengan semakin besarnya komitmen, itu yang nggak bisa dijamin. Karena beda alasan gitu. Jadi sebenarnya riset ini tuh pengen nunjukin bahwa nggak harus pernikahan mewah kok untuk menunjukkan bahwa value hubungan kalian itu atau pride dalam hubungan kalian itu sangat baik. Sangat besar untuk dilihat orang, karena sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kualitas hubungan kalian. Jadi ini sebenarnya tidak ada berkesinambungan gitu ya. Dalam artian ini kalau kita melihat dulu kan sempat ramai juga istilahnya nikah di KUA gitu ya kan. Kalau sebentar di media sosial COVID ya. Waktu COVID betul. Kalau Nisa sih tim nikah di KUA yang istilahnya udah sakral, sederhana, yang penting after wedding sih. Daripada happy cuma sehari doang terus agak kismin di belakangnya kan agak-agak sedikit tapi juga akhirnya orang-orang juga kadang sewot. Akhirnya kalau ada orang yang nikahnya mewah jadi pengen nyalahin gitu. Padahal sebenarnya dia punya duitnya loh gitu ya. Gak masalah juga gitu sebenarnya, karena memang apapun yang terjadi pada hari H pernikahan itu tidak mempengaruhi bagaimana kualitas hubungan. Kecuali kemarin yang ngutang belum kelar gitu ya, maksudnya terlalu memaksakan diri, itu baru mempengaruhi, karena memang berarti pola penyelesaian masalahnya dari awal si pasangan ini nggak jelas, belum beres. Jadi masalahnya bukan di bagaimana hari H weddingnya, tapi bagaimana mereka menyelesaikan konfliknya gitu kan. Menyelesaikan masalahnya nggak jelas gitu. Jadi kalau mau dilihat faktornya adalah tadi penyelesaian konfliknya pasangan ini gimana, caranya dia memanajemen finansial gimana, sehingga itu yang mempengaruhi nanti kualitas pernikahannya gimana. Karena kan itu yang akan berinteraksi terus sepanjang hari dengan pasangan kan. Setuju banget sih. Jadi nggak cuman saya terimanya dengan mahar dibayar tunai, tapi vendor-vendornya juga harus tunai gitu ya. Jangan kebelilit pinjol dong ya. Betul. Boleh sekali kalau misal pingin istilahnya nikahan yang tematik, istilahnya yang super wow, it's okay. Itu kan istilahnya persetujuan kedua belah pihak dan memang mampu, mangga. Kalau tapi misal pengen simple aja, sederhana, tim kau aja kayak Nisa gitu ya, it's okay juga, nggak apa-apa juga. Itu juga tadi istilahnya kemewahan itu bukan tolak ukur dari sebuah komitmen, begitu ya. Betul, itu yang harus digarisbawahi. Kemewahan itu bukan tolak ukur dari sebuah komitmen. Jadi bukan berarti ketika pasanganmu selalu membelikan kamu apapun gitu ya, itu berarti dia cintanya sangat gede gitu ya, selalu beliin, selalu ngasih sesuatu yang mewah besar, itu berarti komitmennya besar. Nggak bisa segampang itu untuk disimpulkan gitu. Jadi karena banyak faktor yang harus dilihat untuk menandakan bahwa pasangan kalian memang komitmen sama kalian. Betul, setuju banget ya. Cakep banget ini temanya ya. Tapi kita pengen tahu juga nih, kalau semisal tadi Kak Daniel juga sudah info, kalau sudah terjebak dengan pasangan yang selalu aja kasih tuntutan berulang kali gitu ya, dan pasangannya kayaknya iya aja, sabar aja ngadepinya. Nah kira-kira dampaknya apa sih Kak Daniel kalau semisal tadi pasangan yang menuntut terus ke pasangan satunya gitu dalam suatu hubungan pernikahan ya kita ngomong ya. Berarti berasaskan pride tadi ya sebenarnya. Ya, betul. Oke, jadi kalau sebenarnya pride itu kenapa akhirnya merusak hubungan, karena akan berpengaruh terhadap intimasi dalam hubungan. Kalau kita ngomongin soal intimasi itu kan berarti kedekatan. Terus misalkan kita ngomongin soal koneksi kita dengan pasangan, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang otentik gitu ya, sosok yang original, jadi diri kita sendiri ketika kita bersama pasangan dan akhirnya kita membuat hubungan yang intim. Terus juga ngomongin soal kerentanan, kita tuh bisa menunjukkan loh bahwa kita tuh punya kekurangan, kita punya kelemahan ketika kita punya sosok yang intimate partner yang akhirnya kita bisa menunjukkan sosok asli diri kita. Ketika datang nih pride yang negatif tadi, akhirnya kita tuh nggak bisa building intimacy. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin soal pride itu konsepnya adalah di objek ke diri sendiri. Itu tentang kita, tentang aku, bukan tentang kamu, bukan tentang aku, bukan tentang kamu ataupun tentang kita, tapi tentang aku sendiri. Jadinya defensif dong kalau kita ngomongin soal keakuan ya. Kalau kita ngomongin soal keakuan, jadi benar-benar adanya pride ini mengganggu intimasi dalam sebuah hubungan. Karena intimasi itu berdua, koneksi hubungan, tapi kalau sudah datang pride berarti itu akan jadi concernnya adalah ke
diri sendiri gitu diri ya. Sendiri, bukan Jadi, tentang hubungan itu lagi. Jadi kalau Nisa menggambarkan kayak satu judul sebuah film, Me, Myself and I gitu ya. Aku terus keakuan nih. Kan jadinya Keakuan gitu, ya, keakuan parah sih. gitu. Jadi malah nggak concernnya bukan ke hubungan kita akan jadi seperti apa, tapi malah jadi ke aku yang harus apa dalam hubungan ini, aku yang korban misalkan kayak gitu-gitu. Jadi kan malah nggak concern ke bagaimana hubungan di berdua dalam hubungan tersebut. Oke, nah kalau pasangan yang tadi yang terlalu banyak menuntut, kayak nggak ada puasnya gitu ya, udah dikasih segalanya dari atas bawah kanan kiri, kayaknya masih aku nggak bisa nih, belum puas banget nih, misalnya gitu ya. Itu tanda-tanda penyakit mental atau gimana sih Mbak? Karena kan makin kesini makin banyak loh, karena kan tadi pengaruh media sosial dan rumput tetangga lebih hijau juga makin bikin panas hatinya gitu ya. Merasa pengen selalu tampil sempurna di kehidupan lingkungan sosial mereka gitu. Betul, karena orang-orang yang sebenarnya selalu menuntut atas apa yang membuat dirinya sebenarnya nggak pernah puas, itu berarti kan dia belum tahu value dirinya apa. Itulah tadi kenapa kita sempat bahas ya Nisa, kalau ternyata orang-orang yang punya pride sebenarnya berlebihan dan cenderung ke arah negatif, itu sebenarnya dalam dirinya low self esteem loh, malahan nggak sesuai dengan tampak luarnya gitu. Tampak dalamnya justru mereka malah low self esteem. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya belum percaya sama dirinya, sehingga mereka terlalu selalu haus akan mencari hal-hal yang sebenarnya tidak cukup akan mengenyangkan mereka, karena sebenarnya itu nggak akan keisi buat kita sendiri, tapi untuk ngisi penilaiannya orang lain. Misalkan mereka beli barang branded karena orang akan melihat aku adalah sosok yang akan disayang ketika aku punya barang branded. Jadi aku akan diterima di situ, sedangkan dirinya sendiri sebenarnya nggak menerima itu. Jadi ada rasa kekosongan sebenarnya gitu ya. Kekosongan gitu. Jadi makanya dia nggak akan pernah puas, mau menuntut orang lain, menuntut pasangannya, dia mau mencari sampai ke ujung dunia, nggak akan ketemu sebenarnya. Karena yang dicari sebenarnya dari dalam dirinya sendiri yang belum ngasih tahu aku butuhnya apa untuk meninggikan self esteemnya tadi loh. Jadi sebenarnya PR-nya tuh di individunya sendiri. Pasangannya mungkin nggak akan bisa bantu banyak kalau memang tugasnya masih di individunya sendiri. Itulah, jangan letakkan kebahagiaan kalian ke pundak orang lain ya. Jadi bahagia itu kita yang ciptakan, tugas mereka itulah kita menyeimbangkan, saling harmoni gitu ya. Kalau kamu meletakkan pundak kamu kebahagiaan kamu ke pundak orang lainnya jatuh, kamunya jomplang juga gitu kan. Bahaya nih Spia Muda. Oke, sekarang nih untuk masalah tentang komunikasi, karena pride ini kan juga kita diwajibkan untuk bisa menjaga komunikasi dengan baik, karena masalah tuntutan kan juga termasuk wilayah komunikasi ya Kak Daniar ya. Nah, bagaimana yang memberikan pengertian kepada pasangan kita yang selalu menuntut kita untuk tampil sempurna, kayaknya nggak boleh ada celah nih kayaknya ya gitu ya. Gimana nih Kak? Oke, sebenarnya mungkin kalau aku bisa ajak pasangannya adalah yuk kita cari dulu value dalam hubungan ini sebenarnya apa. Pride-nya secara positif dalam hubungan ini tuh sebenarnya apa sih? Kita akan merasa secure, kita akan merasa bangga dalam hubungan ini tuh ketika kita punya apa. Misalkan ada pasangan yang merasa ketika kita bisa building honesty satu sama lain, maka ketika kita bisa jujur satu sama lain, maka itu value dan pride dalam hubungan ini. Misalkan ketika kita bisa memberikan space masing-masing untuk berkembang, misalkan itu jadi pride dalam hubungan ini. Dan jangan melihat bagaimana orang lain menilai kita, karena itu gak akan ada habisnya. Jadi tanyakan sama pasangan masing-masing, kira-kira pride dalam hubungan ini tuh apa sih yang membuat kita bangga, membuat kita feeling accomplished ketika kita tuh ngomongin soal hubungan ini atau tentang individu ke pasangan kalian gitu. Jadi tanyanya sama pasangan kalian kira-kira apa gitu. Karena kalau misalkan nggak pernah puas atau terus-menerus akhirnya maksa gitu kan, cenderung maksa untuk meraih kepuasan yang sebenarnya kita nggak sampai ke situ, tapi kita pengen sampai ke situ, akhirnya maksa segala macam semua sampai ngutang misalkan gitu kan, itu kan nggak baik ya, nggak oke sebenarnya. Itu tuh kenapa sih, ada masalah apa kok bisa sampai ke sana gitu. Jadi benar-benar harus dievaluasi lagi kira-kira pride dalam hubungan itu sebenarnya apa, supaya kita tuh bisa membuat menuju ke satu tempat yang emang kita tuju. Menapak gitu ya. Menapak. Nggak satu tempat yang sebenarnya orang lain pengen ada. Pengen lihat tuh di situ. Jadi mungkin si Nisa tuh akan dilihat oke sama orang ketika dia tuh punya suami sultan gitu ya misalkan. Terus akhirnya gimana caranya pokoknya cepetan dapat suami sultan gitu ya, karena dikasih makan tuntutan lingkungan gitu ya. Dikasih makan tuntutan lingkungan. Atau sebenarnya itu bentuk dari diri yang memang masih sebenarnya ada yang kosong. Ibaratnya kayak gitu ya. Dan butuh di-refill oleh penilaian orang lain. Yang butuh di-refill oleh penilaian orang lain. Padahal sebenarnya yang bisa nge-refill itu adalah diri sendiri gitu kan. Karena nggak bisa orang tuh, kita tuh dikasih makan sama orang nggak bisa. Oke.
Ya nih bisa kenyangnya sementara paling. Happy-nya mungkin ketika sama mereka, tapi ketika lagi sendiri gitu kan, refleksi diri, hampa juga di dalam gitu ya. Sebenarnya butuhnya apa sih? Bener nggak sih butuh sultan gitu? Atau misalkan bener nggak sih atau sebenarnya butuh yang lain gitu, yang bisa benar-benar bikin diri ini tuh pride sama kita dan sama hubungannya. Oke, jadi pantesan ya di film-film tuh banyak banget ya ketika ada artis di situasi itu, istilahnya mereka happy sesaat bersama teman-temannya, tapi ketika mereka sendiri ternyata dalamnya rapuh juga, fragile juga gitu ya. Materi penting pasti gitu, tapi seenggaknya yang namanya pride itu jangan diberikan makan berlebihan. Bisa tadi istilahnya kayak apa ya, balik lagi bumerang ke diri kita sendiri gitu ya Kak Daniar ya. Betul. Oke, terakhir nih, bagaimana nih kita kalau bisa diberikan tips and trick agar kita bisa berkompromi dengan pasangan yang ternyata istilahnya kita harus bisa menerima kekurangan yang ada di mereka. Karena kan tadi mungkin roda itu kan berputar ya Kak. Mungkin betul, pasangan kamu sekarang sultan gitu ya. Oke, kamu lagi happy nih. Tapi ketika sultannya aduh banting setir gitu, karena kita nggak tahu nih nasib orang kan seperti apa gitu ya. Bagaimana caranya ketika pasangan harus melihat kekurangan kita gitu dengan cara yang istilahnya alamiah gitu. Oke, jadi kitanya sebagai individu mau dulu yuk menerima masukan atau menerima suara dari orang, karena sebenarnya kita tuh manusia pasti nggak akan perfect. Kita tuh pasti ada kurangnya, tapi gimana caranya kita bisa menerima bahwa ada masukan dari orang lain yang mengatakan bahwa kita kurang itu loh, yang nggak semua dimiliki orang-orang yang pride-nya tinggi. Jadi kita dulu yuk belajar untuk menerima suara dari orang lain. Tapi ini juga harus hati-hati ya untuk orang-orang yang misalkan people pleaser gitu iya, ya, gitu ya. Aduh lagi-lagi nih ya kita bahas soal people pleaser. Karena kalau people pleaser mungkin terlalu mendengarkan. Benar. Tapi kalau orang yang pride-nya tinggi mungkin cenderung tidak mau mendengarkan. Jadi yang baik itu yang seimbang aja lah ya, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memuji kita ya kita terima, tapi ada orang yang mengkritik kita ya kita terima. Karena memang sejatinya tuh kita nggak perfect loh, nggak ada satu manusia pun yang perfect di dunia ini. Jadi kalau ada misalkan apalagi pasangan kita gitu ya yang kasih kritik dan saran sama kita, ya memang itu tuh betul. Jadi kita jangan lihat secara emosi, tapi kita lihat secara problem fokus ya. Kita orang itu tuh mau ngomong apa sih, mau kritik kita sebagai apa. Jadi kalau ada orang yang kritik ya jangan baper dulu misalkan. Supaya kita bisa melihat diri sendiri tuh secara objektif. Karena kadang-kadang kan kita sulit ya melihat diri kita sendiri tuh sebenarnya kita tuh kurangnya apa, selebihnya apa. Tapi kalau orang yang lihat kan akan lebih gampang. Jadi kalau misalkan kita bisa belajar untuk menerima suara dari orang lain, itu sebenarnya sudah membantu untuk menurunkan si ego yang ketinggian tadi gitu. Kalau misalkan kita udah mendengarkan, maka kita bisa perbaikin itu. Kira-kira apa yang salah, mungkin apa sih kekurangan dari diri kita mungkin yang mengganggu sampai mengganggu orang lain yang sehingga harus diubah. Oke, jadi apalagi mengganggu pasangan kita ya. Wah itu annoying banget sih gitu kan. Apalagi karena apalagi pasangan pernikahan gitu ya, pasangan suami istri ya jelas harus diubah satu sama lain gitu. Tapi karena sudah mengganggu, urusannya kan urusan berdua nih. Benar. Antara harus diubah atau memang sepakat untuk berbeda pendapat gitu, yang seperti kita pernah bahas di minggu-minggu lalu. Jadi ada yang agree to disagree, yang merasa bahwa ya udah nggak apa-apa kita berbeda asalkan itu tidak mengganggu value dalam hubungan, tidak mengganggu satu sama lain, ya nggak apa-apa dibiarkan begini. Tapi kalau ternyata si pride ini sudah mengganggu gitu kan, sudah mau merubah value dalam hubungan, ya harus dikomunikasikan. Jadi kita sebagai individu yuk dengerin pasangan kita tuh mau kritik kita apa, karena hubungannya akan timbal balik kok. Benar ya kan. Jadi kita tuh nggak selalu jadi korban gitu ya, istilahnya kita tuh juga bisa melakukan itu hal yang sama kepada pasangan kita ketika memang ada yang salah dari dia. Oke, gitu. Jadi jangan self-center gitu ya. Jangan self-center, benar. Oke. Karena kalau orang udah self-center itu merasa dunia itu yang bisa mengendalikan hanyalah dia gitu. Dia dikendalikan oleh dunia. Jadi dia merasa bahwa kenapa aku selalu begini, kenapa orang-orang selalu begini. Merasa gitu. dikorban gitu ya. Merasa jadi victim. Victim. Jadi akhirnya tuh malah ya sengsara sendiri, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau sebenarnya kita nggak self-center, kita belajar untuk melihat dari diri kita secara objektif, itu akan sangat membantu loh, dan enak aja gitu berrelasi dengan orang lain. Karena kita nggak fokus sama diri kita aja, dan fokus dan berusaha denial dengan kekurangan kita. Nah, sepakat banget. Jadi belajarlah membumi ya, menapak saja Miss Pia Muda. Betul, ya. napak. Iya, karena ngeri banget loh pengaruh media sosial di mana lingkungan kita atau mungkin teman-teman terdekat kita yang mungkin juga hobinya ya memang mereka mampu gitu ya. Tidak perlu untuk membanding-bandingkan. Rezeki sudah ada, Allah yang mengatur gitu ya. Kenapa kita mengarahnya ke materi hari ini ya? Karena tadi
Oh iya benar-benar. Surveinya kan seperti Surveinya itu. tadi materi ya. Betul, Oke, kan material oke. nih. Betul, Jadi betul. betul, materi itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita gitu, tapi bukan istilahnya tujuan utama gitu. Yang kita capai adalah kebahagiaan, kompromi bersama dengan pasangan, dan sekali lagi komitmen tidak bisa diukur dengan material things, biar muda ya. Komitmen tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak uangnya pasangan kalian. Hey, syahdu. Baiklah, terima kasih ya Kak Daniar. Thank you Nisa dan juga Sebaya Muda. Luar biasa untuk di toko tahun ini. Kita bakal langsung ketemu tahun depan ya. Karena emang persiapan liburan juga holiday season, jadi nggak apalah biar Kak Daniar liburan dulu bersama Padahal dengan Nisa yang mau liburan Sebaya Muda, dia menggunakan mengatasnamakan aku untuk liburan. Kan aku liburan itu tujuannya adalah untuk mencari inovasi tentang program ini, Mbak. Wow, tolong dinaikin gajinya Nisa. Tolong dong Mbak Lilis gitu ya. Langsung sebut manajer. Ya udah, sukses selalu untuk Mbak Daniar. Thank you Nisa dan juga Sebaya Muda. Yeay. Selamat hujan-hujanan di luar sana. Pastinya semoga tahun depan kita sering-sering mampir ke Malang juga. Amin. Biar kita bisa Amin. keseruan lagi. Kita langsung deep talk lagi bersama dengan kakak cantik Kak Daniar Radara.